Halo, Assalamualaikum. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Bertemu kembali di indahnya berbagi bersama perempuan-perempuan hebat yang memberi manfaat untuk umat. Channel ini kami dedikasikan untuk perempuan-perempuan Indonesia dalam wadah komunitas Sahabat Cahaya. Jika Anda juga ingin bergabung, caranya mudah. Silakan klik di bit.ly sahabat daftar Sahabat Cahaya. Nah, isi data diri Anda dan kita harus kompak, siap saling mengoptimasi, bersinergi, dan kolaborasi. Bagi Anda yang ingin berbagi skill, pengalaman, resep masakan, merawat tanaman, dan apapun itu, silakan menghubungi admin di 0811 11 12 11 73. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditemani seorang perempuan pengusaha entrepreneur yang mengusung konsep Bumi Rasa. Oke, kepada Ibu Juli Hakim, boleh diperkenalkan dulu dirinya. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur Syam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ya sedikit berbagilah. Saya sebagai seorang perempuan, kalau dibilang sebagai pelaku UKM, barangkali ada sedikit pengalaman yang mungkin bisa saya bagikan. Terutama mungkin lebih saya tujukan kepada teman-teman perempuan yang istri PNS. Karena mungkin saya sebenarnya ide awalnya karena saya sebagai istri PNS ingin menambah income keluarga, tapi saya harus memulai dari diri saya sendiri. Kira-kira apa sih kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya. Pada saat itu anak-anak saya baru tumbuh dan baru berkembang, jadi saya pikir saya mencoba untuk memulai dari keluarga kami sendiri. Kami kasih beri nama Bumi Rasa karena konsepnya kami ingin mengusung produk-produk bahan baku lokal tanpa menggunakan bahan baku impor. Dan karena saya merasa sebenarnya Indonesia banyak sekali ragam yang bisa dieksplor dan kita coba kembangkan dan dipasarkan. Barangkali itu perkenalan awalnya, Bu Nur. Ya, baik Bu Juli. Berarti Bumi Rasa ini filosofinya dari produk-produk lokal dengan memanfaatkan begitu banyaknya potensi alam Indonesia ya Bu. Ya. Nah, kalau bidang usahanya sendiri nih Bu, kan kuliner gitu. Tapi produk apa nih yang dihasilkan dari Bumi Rasa ini? Oke, aku share screen ya. Ya, boleh. Silakan Bu. Nah, teman-teman yang lain yang ingin berbagi, boleh juga nanti hubungi kita. Nah, banyak nih Bu produknya. Ya. Wow, bagus-bagus. Silakan Ibu, keren. Ya, jadi saya mengklasifikasikan dalam dua kelompok. Satu kelompok snack yang gluten free, artinya tidak mengandung bahan terigu, karena Berarti seperti bagus yang untuk diet ya Bu? iya, tidak hanya untuk diet tapi untuk kesehatan perut ya, khusus karena kalau gluten itu selain juga bahan import dari kedelai, dia juga banyak pencernaan, banyak harus mengolah makanan, mengolah glutennya itu sampai berhari-hari, jadi tidak gampang dicerna, tidak mudah dicerna, sehingga sering menjadi gangguan di pencernaan. Maka banyak sekali anak-anak ataupun generasi yang mengalami kesulitan pencernaan selalu disarankan oleh dokter untuk tidak menggunakan berbahan gluten. Oleh sebab itu kita ingin menggali kenapa kita harus menggunakan bahan gluten sementara di Indonesia banyak sekali bahan non gluten. Tepung beras, tepung singkong, tepung tapioka, ya kan itu banyak sekali. Terakhir juga ada tepung sukun, tepung ganyong, banyak sekali. Tapi khusus untuk produk-produk saya menggunakan tepung sagu Papua.
Kenapa Papua? Ya tempatnya sagu juga dan masih punya rakyat gitu kan. Dan kenapa saya pilih sagu di antara sekian banyak jenis tepung gluten di Indonesia? Karena saya pernah ketemu dengan Prof. Bambang, seorang ahli sagu. Beliau mengatakan bahwa sagu sekalipun karbohidrat, kalau sudah masuk di dalam peredaran darah, dia indeks glikemiknya rendah. Dari situ kami membuat sagon bakar. Where is my sagon bakar? Saya nggak tahu apakah di sini ada nggak ya sagon bakar di file. Ini nih. Saya bisa kelihatan nggak ya Bu ya? Nah ini dia. Sagon bakar, ini kemasannya. Kelihatan nggak Bu? Yang ada kelapanya itu ada, Bu? Ya, jadi itu memang basisnya dari kelapa, sagunya tepungnya pakai sagu Papua, kemudian kelapa, gulanya pun tidak menggunakan gula tebu, tetapi menggunakan gula kelapa, garamnya pun menggunakan garam Bali, kemudian pemanisnya sudah ya, dan menggunakan kelapanya kelapa segar kita ngambil di Sukabumi karena rumah produksi kami di Sukabumi, jadi kami mendekatkan di sana. Dari snack selain sagon, dan ini saya tidak menggunakan telur, tidak menggunakan mentega, jadi buat orang yang vegan, vegetarian bisa memanfaatkan ini, tidak menggunakan susu. Tapi kita menggunakan minyak kelapa untuk melembutkan untuk adonannya ya, mengadonnya kita menggunakan minyak kelapa. Minyak kelapa adalah kelapa Indonesia. Nah, dari sini saya terpikir untuk membuat Kukigo ini. Ini juga atas saran dokter anak. Dia bilang ini sagon bakar ini dibikin kemasan yang agak kecil sedikit, Bu, supaya bisa dibawa oleh anak-anak, karena ini anak-anak bagus sekali kalau bisa mengkonsumsi ini. Manisnya juga manis gula kelapa. Tidak bukan manis yang menggigit gigi. Nah, lalu kita sengaja membuat kemasan yang sedikit berbeda supaya menjadi daya tarik anak-anak. Kita kasih nama Kukigo. Terserah mau anak-anak mau menyebutnya, mau ngambilnya cookies on the go, bisa dibawa pergi, atau cookies from Sago gitu kan. Bedanya ini selain jumlahnya 50 gram, jadi sekali makan bisa langsung habis, kita juga menambahkan kakao organik dari Bali. Jadi all ingredients dari Indonesia. Nah, setelah kedua ini, lalu beberapa bulan yang lalu kita terpikir, kita melihat membuat granola. Saya lihat banyak sekali orang makan granola, tapi oats-nya dari gandum, dari luar negeri gitu kan. Masa sih dari Indonesia nggak ada sih yang bisa bikin granola? Akhirnya saya diskusi dengan beberapa teman untuk pengganti oats bisa menggunakan sorghum, pop sorghum. Kebetulan saya punya kenalan yang dikenalkan oleh Mas Arto Biantoro bahwa ada yang memproduksi pop sorghum, jadi sorghumnya dari Kalimantan, bikinlah saya granola. Ini belum ada di dalam gambar ini. Baru ya, Bu? Ya, ini relatif baru. Itu 500 gram? Oh, enggak, 100. 100 gram? Ya, 100 gram. Jadi kita menggunakan, ada sabun bakarnya di situ, ada coconut flake-nya, kemudian ada rosella sweet, ada apa lagi? Pop sorghumnya. Dalam mangkok kaca itu apa, Ibu? Mangkok kaca? Ini yang di samping sagon bakar. Ini? Ya, itu. Itu bawang goreng, Ibu. Oh, produksi juga ya, Bu. Lengkap. Ini kemudian ada ini cashew apa? Kacang mede. Saya ngambilnya dari Bali juga gitu. Jadi ini untuk mengimbangi teman-teman yang suka sarapan dengan oats, granola, kita coba menggunakan granolanya. Kita kasih nama tropical granola. Dan kita pemanisnya menggunakan gula sorghum. Sekarang lagi tren disebut vegan honey gitu. Di luar negeri mulai terkenal, bukan dari bee ya Bu, tapi dari pohon.
Baik, itu untuk yang jalur snack. Sedangkan jalur satunya adalah jalur condiments. Apalagi itu, Bu? Bumbu-bumbu dapur. Oh, yang di bawah ya. Ya, awal-awalnya saya bikin kecap. Kecap-kecapan ini tentu saya harus bisa memanfaatkan kedelai lokal. Saya waktu itu menjalani proses research ini bersama teman-teman pangan dari Pusat Kimia juga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang di Ujung Berung di Bandung, sehingga saya bisa tahu bahwa ada kedelai lokal bisa diproduksi untuk bikin kecap tanpa pakai pengawet dengan fermentasi sekian bulan. Saya menggunakan fermentasi 7 bulan. Karena fermentasi 7 bulan, semua protein terurai dengan bagus, sehingga kita tidak perlu lagi penambahan food aditif apapun. Berarti tanpa bahan pengawet ya, Bu? Tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Sama sekali. Ini jadi merinding dengarnya. Karena benar-benar ini produk high quality, high premium yang dan sebenarnya ini saya berharap memang teman-teman yang mulai ingin hidup sehat, coba dong tengok produk-produk lokal kita gitu kan. Dan rasanya tidak menurut customer yang sudah repeat order jauh lebih enak daripada kecap-kecap yang udah beredar di pasar maupun yang klaim nomor 1 sekalipun gitu. Dan saya juga bikin kecap asinnya. Dalam perjalanannya saya mendapat informasi bahwa anak-anak yang autis dan lain sebagainya, ada juga yang anak-anak yang alergi kedelai. Tidak bisa makan tahu tempe, bahkan tidak bisa apalagi kecap, itu nggak bisa, yang kecap kedelai ya Bu. Akhirnya saya kontak peneliti, kira-kira apa ya yang bisa dipakai sebagai alternatif. Pada waktu itu tahun berapa ya, saya mencoba belajar dari buku para teman-teman peneliti, disarankan untuk menggunakan kacang koro. Kacang koro. Ya, nah saya mencoba 3 koro gude, koro pedang, koro benguk, dicoba difermentasi masing-masing 7 bulan. Akhirnya tim kami memutuskan menggunakan koro gude. Pada saat saya akan memproduksi koro gude, bentuknya kecil-kecil, mirip kedelai hitam gitu. Pada saat saya akan memproduksi kecap, saya pikir saya bisa mendapatkan koro itu dari Jawa, tetapi ternyata tidak ada. Sudah orang Jawanya sendiri sudah tidak makan koro, tapi masih muda-muda udah dibikin sayur lah gitu Bu. Oh, kacang koro itu yang dalam yang hijau-hijau itu ya? Macam-macam Bu, tergantung koro apa yang akan yang ada macam-macam Bu, ada dari macam 3 jenis koro tadi juga dipilih hanya 1 yang terbaik gitu ya? Bukan terbaik, yang secara ekonomis lebih pas buat kami, tapi kalau yang koro-koro yang lain tuh risiko ampasnya terlalu banyak. Dan dari rasa pun kami lebih suka yang koro gude. Sampai sekarang kami kok mendapatkan koro gude dari Bali, dari Singaraja. Orang Bali masih makan kacang koro gude, mereka menyebutnya kacang undis gitu. Jadi kami masih mengambil dari Bali. Jadi itu jalur kecap ya Bu, semuanya sama, fermentasi 7 bulan, minimal 7 bulan. Kemudian kita tetap sama menggunakan pemanisnya gula Jawa, gula kelapa, kemudian garamnya menggunakan garam Bali. Itu yang kita produksi untuk kecap. Lalu dalam perjalanan berikutnya saya membuat nama yang kita sebutnya tree based oil. Basisnya adalah minyak kelapa, minyak rakyat Indonesia yang usianya cukup panjang. Nah, itu kita pakai minyak kelapa, saya bikin shallot oil, minyak yang diinfuse dengan bawang merah, kemudian garlic oil dengan bawang putih, dan tentu juga kita bikin chili oil, minyak kelapa diinfus dengan chili oil. Ini yang ada di sini nih, chili oilnya nggak ada ya. Ini coconut, ini ada di sini nih, coconut chili oil. Karena pakai minyak kelapa. Ini garlic oil. Jadi ini sebenarnya praktis juga. Selain kita bisa mendapatkan manfaat lemak dari minyak kelapa,
kemudian kita juga bisa mendapatkan kemudahan ya. Kalau misalnya cabai lagi naik, yuk kita pakai aja chili oil, tidak merusak, tidak merubah rasa makanan karena tidak pakai pewarna, tidak menggunakan pengawet gitu kan. Asli cabai, bawang merah dan bawang putih saja. Praktis kalau ibu-ibu mau masak spaghetti atau mau masak mie goreng, mau masak nasi goreng, nggak perlu lagi ngupas-ngupas bawang merah, bawang putih, ya kan? Langsung pakai aja ini garlic oil maupun shallot oil. Praktis banget ya, Bu. Ya. Nah dari situ ada ikutannya lah Bu, kita bikin bawang merah goreng, bawang putih goreng, ini bawang merah ini bawang putih, kemudian bikin ambon cabai, semuanya dimasak dengan minyak kelapa. Gitu. Minyaknya Alami. ya. Oke, Bu. Bincang-bincang dengan ini, Bu. Tadi kan kalau untuk yang bahan baku kedelai lokal, nah sementara setahu saya itu untuk produk tahu aja mereka impor. Ibu bagaimana menjaga bahan baku nih, Bu? Bisa ada Bu, saya alhamdulillah selalu bisa mendapatkan kedelai lokal. Sebenarnya beberapa petani juga sudah mulai bangkit ya Bu, nggak mungkin juga kita nggak menolong dia. Kalau kita tidak ada yang mengkonsumsi kecap kedelai lokal, petani juga malas ya Bu, menanam kedelainya gitu kan. Hanya saya belum tahu apakah sudah banyak yang menggunakan tempe maupun tahu dengan kedelai lokal. Tapi saya tahu dan saya sering membeli tempe di supermarket yang menggunakan kedelai lokal. Selalu ada tulisannya kedelai lokal, non GMO. Tulisannya begitu. Gitu. Ada beberapa teman kenalan yang juga memproduksi tempe dari kedelai lokal. Jadi kita pencinta produk lokal, pencinta petani lokal, pengusung petani lokal, biasanya kita akan mencari produk-produk yang berbahan baku kedelai lokal. Banyak Ibu, ada teman juga yang menyebut mempunyai kegiatan tempe movement, mereka juga menggunakan kedelai lokal. Gitu Bu. Oke, berarti Bu gini, misalnya kan ini harganya kan pasti bersaing nih. Kalau ini kan benar-benar target marketnya spesifik gitu. Harganya spesifik. Jauh nggak perbandingannya dengan misalnya yang kecap 500 gram dibanding dengan harga? Dari mana dulu ya Bu mau membandingkan? Kita mau ngomong kesehatan atau mau ngomong apa? Karena pastinya orang pasti kalau udah premium harganya juga udah tahu kan bahan-bahannya. Ya, ini segini saya jual 50.000, sekitar 50.000. 100 gram? Ini 120. 120. Ya. Tapi kalau dilihat praktisnya nggak pakai ngupas bawang merah. Ya, benar Bu. Bawang merah lagi mahal Bu. Bener. Sekarang kan semua pada lagi naik ya kan? Ya. Chili oil juga begitu. Iya. Kalau lagi mahal nggak perlu lagi kita mau makan bakso, mau makan soto mie, mau makan apapun, saya udah nggak lagi ngulek-ngulek cabai Bu, cukup pakai chili oil ini saja. Orang sekarang kan pengen praktis, sehat, hygiene, yang kalau nggak melihat harga mah kalau sudah memang produk premium gitu ya, karena ini memang targetnya segmented gitu ya. Kapan nih Ibu usaha ini dimulai? Sebenarnya gini Ibu, agak panjang sejarahnya. Saya tahun 2010 itu sudah mulai ngutak-ngatik karena atas ide dari Ibu Helianti Hilman dari Jafara. Karena apa yang bisa edit value produk-produk pertanian Indonesia. Karena suami saya kerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, jadi saya punya akses Bu untuk bertemu dengan peneliti-peneliti pangan. Dan saya karena waktu itu ya saya kan lama, waktu suami saya ngambil S2 S3 di Jepang, anak saya juga ada yang lahir di sana, kami tinggal 8 tahun di Jepang, semuanya kan serba sehat ya Bu ya. Pulang ke Indonesia saya mulai nyari-nyari nih apa ya yang sehat gitu kan. Jadi dari situ sih sebenarnya mulai kita meng-create produk-produk ini, nyoba-nyoba sendiri skala rumahan, kemudian ketemu foundernya Jafara juga bilang apa nih Mbak yang bisa dikerjasamakan untuk petani petani bisa
punya apa nilai tambah gitu kan. Jadi saya dulu kalau bikin-bikin Bu, saya nggak mikir saya mau jualnya. Pokoknya saya dengan peneliti kita nyoba sekian bulan udah jadi, kita titipnya jualnya ke Jafara. Saya nggak mau mikir itu, nggak mau mikir apa, nggak mau mikir pemasaran, branding dan lain sebagainya. Karena kan saya juga tidak tahu kontinuitasnya saya masih bisa berjalan apa enggak gitu kan. Toh ini juga produk artisan, petaninya juga saya belum tahu masih bisa ada continue apa enggak gitu kan. Jadi saya langsung menitip jualkan kepada Jafara. Begitu terus sampai suatu saat saya sempat berhenti memproduksi. Ya maaf karena suami saya sempat menjabat satu pimpinan lembaga yang ada yang mengingatkan jangan berbisnis dulu lah katanya begitu, nanti takut vested interest ini antara bapak dengan ini. Oke, aku bilang gitu kan. Jadi sejak itu saya berhenti, tapi setelah suami saya tidak lagi menjabat, kemudian ini yang saya sering memberikan motivasi pada teman-teman PNS gitu kan ya. Setelah suami saya tidak selesai menjabat, kemudian kan masih ada jeda, masih menjabat sebagai PNS karena masih sebagai peneliti. Saya di situ mulai mikir, wah ini 5 tahun lagi, 7 tahun lagi suamiku udah pensiun nih, ya kan? Dan saya punya pengalaman nyoba-nyoba produk bersama-sama dengan tim peneliti gitu kan. Kenapa ini nggak aku coba bangkitkan? Tapi saya sebagai seorang yang punya background-nya dokter hewan, nggak punya background untuk entrepreneurship, ya kan? Dari mana saya ini mau belajar ini, gitu kan? Maka bergabunglah saya di Womanpreneur Community itu tahun 2018, Ibu. Nah, tahun 2017 itu saya meneliti, pengen bikin cuka dari beras merah. Karena di Indonesia pada waktu itu beras merah lagi banyak banget, lagi booming beras merah. Ini selain jadi beras merah, selain dimakan jadi apa ya? Saya ketemu dengan Prof. Endang, dan kita coba bikin cuka. Itu 1 tahun, Bu, 1 tahun lebih itu inkubasinya. Nah, akhir tahun 2018 itu saya selesai ikut Womanpreneur Community, kemudian ikut lagi Cherry Blair Foundation kan di terusan dari Womanpreneur Community. Saya terpikir, aku coba deh pakai nge-branding sendiri gitu. Keluar sendiri tanpa harus bergantung kepada Jafara. Nyoba-nyoba lah Bu ceritanya, nabrak sana nabrak sini gitu kan ya, ketemu teman, ketemu ya siapa saja yang bisa membantu Bumi Rasa, dan alhamdulillah sih sekarang nah, mungkin bisa dilihat di sini ini beberapa tempat yang sudah menampung produk-produk kami. Jadi produk kami juga bisa dibeli di Tokopedia, Shopee. Ini saya juga baru masuk juga ke mana baru develop untuk Blibli gitu. Ini beberapa produk yang sudah beberapa store yang sudah menggunakan produk-produk Bumi Rasa. Gitu Bu Nur. Wow, menarik sekali nih Bu. Dari 2010 kemudian sempat down karena suami ya supaya tidak ada kepentingan gitu ya. Dan kemudian bangkit lagi dengan produk Bumi Rasa, tapi mengalami jatuh bangun walaupun ya ternyata ini memang tidak bisa sendiri ya Bu untuk nggak bisa Bu. Nah saya baru mulai memasarkan awal 2019 kena pandemi lagi kan Bu. Betul betul. Jadi ya naik turun lah. Lebih banyak belajarnya lah ya, saya ikut belajarnya Kalau daripada. sekarang udah berapa karyawan kita Bu? Bumi Rasa? Kalau karyawan tetap Ibu, saya hanya ada 4 ya untuk di level manajemen. Tapi kalau yang lainnya kan di level rumah produksi. Jadi seperti kecap itu saya join dengan teman yang juga bikin kecap. Jadi kita tidak harus pegawai tetap di sana gitu kan. Begitu juga sagon bakar, saya join dengan teman yang biasa memproduksi kue-kue gitu kan. Tapi semua bahan bakunya dari saya, resepnya juga sudah uji coba bersama saya gitu kan. Jadi tidak tetap di situ. Seperti misalnya kalau saya mau bikin salad oil gitu, kita panggil ibu-ibu untuk ngupas bawangnya gitu di sekitar rumah produksi gitu. Itu Ibu. Nah, kalau dibilang dari tadi kan pertama Ibu
mendistribusikannya via Javara. Setelah Ya, itu 2018 kemudian Ibu kan membangun Bumi Rasa. Kalau dulu ya. kan mikir nih, Mm-mm. ya saya produksi aja, yang penting produksi, urusan distribusi udah deh, urusan Javara gitu ya Bu. Ya, Nah kalau sekarang kan udah Ibu sendiri nih yang menghandle untuk ke ya, organik, ke Pitaya, ke ya, Jiwa betul. Fresh, ke Heeh. Local Nature, itu udah Ibu sendiri ya? Iya, heeh. Berarti udah tim Ibu ya? Ya, tim saya. Heeh. Kita Berarti handle ini sendiri. bakal melebar lagi nih. Ini kan masih 1 halaman, nanti 2-3 halaman lagi. Jadi Bakal setelah Javara pertama kali yang ngambil produk saya justru Kemcik, Kemcik ya. Kemcik Pacific Place Di itu. PIK ya, Pacific Place, Bu. Pacific Place. Di SCBD gitu. Kemudian PIK itu bukan Pantai Indah Kapuk. ya kalau di PIK juga ada. Ini kan ada Pacific Place ini yang di SCBD, yang PIK yang di Pantai Indah Kapuk. Ini kalau yang di PIK belum lama ya. Belum lama. Yang sudah agak lama yang di Pacific Place gitu. Berarti semakin melebarkan sayap gitu ya Bu ya. Insya Allah, semangatnya begitu. Ingin Nah, memperkenalkan produk lokal tanpa pengawet, tanpa bahan kimia atau food aditif apapun buat generasi muda yang punya keinginan untuk hidup sehat. Karena sekarang kan banyak sekali penyakit-penyakit apa? Penyakit yang tidak menular. Nah, sebetulnya ada di sini enggak ya? berarti itu yang melatar belakangi mengapa Ibu memilih usaha ini Bu? Ya, karena itu sebenarnya kepentingan dari saya sendiri. Awalnya kan kepentingan untuk dari saya sendiri. Maka kita punya tagline-nya We Care, We Share. Di value proposition ini ya Bu? Ya, ini Bu ya, di value proposition. Jadi ini ada pain point-nya saya itu meningkatnya PTM pada usia muda, penyakit tidak menular pada usia muda. Ya kan Bu? Banyak makanan yang bumbu mengandung aditif makanan. Ada yang alergi telur, ada yang alergi gluten dan kedelai di usia muda, ya kan? Makanya saya bikin sagon nggak pakai telur, itu tidak menggunakan tepung gluten dan tidak menggunakan kedelai. Membuat koro karena ada yang alergi kedelai. Kemudian sekarang banyak wanita yang bekerja sibuk mau Males praktik, masak, mau praktis. mau males masak, habitual makan cemilan manis pada anak, ini yang harus kita cegah, makanya saya membuatnya pakai gula kelapa. Kemudian selalu orang punya kesan makanan sehat itu mahal. Ya sebenarnya kita mencoba mau masuk bahwa nggak semahal itu kok. Kalau kita mau mengukur kembali dengan kesehatan kita, biaya berobat kita gitu. Ya kan. Kemudian aspirasi makanan yang sehat untuk balita. Selain saya mengambil jalur kondimen, snack dan lalu mengambil jalur kondimen, kan pada waktu saya mencoba bikin kecap itu, kecap yang paling sering dimasak maupun garlic oil, salad oil, saya cuma melihat begini Bu, sudah banyak yang jual sayur organik, sudah banyak yang bikin beras-beras organik, ya kan, ayam organik, tapi masaknya pakai bumbu-bumbu berbahan kimia. Itu Benar ya Bu. sia-sia juga gitu ya. Jadi Bu melengkapi yang belum ada nih, ya kan? Mencoba itu, gitu Ibu. Berarti inilah nih yang 3 poin ini yang latar belakangi mengapa Ibu memilih usaha ini. Pain point, general ideas, dan value to marketnya ya Bu. Ya. Masaknya lebih mudah gitu ya, tanpa Ya. khawatir. Ibu-ibu kan suka nih, ini ngandung apa ya? Ini ngandung apa ya gitu kan, kita biasanya gitu ya. Nah, saya sebenarnya juga ini belum saya masukkan di sini. Saya tuh sudah bikin lagi yang seri empasi, Bu. Baru masuk di Kemcik saja. Sebenarnya seri empasi itu sama garlic oil, salad oil, tapi kita labelnya label anak-anak, Ibu. Tidak label seperti yang existing sekarang, seperti yang ini, tapi ada kita minta desain gitu label anak-anak, karena yang saya tahu dari cucu-cucu aku gitu kan, kalau ada di daycare itu sering orang tua itu menitipkan olive oil, which is import, ya kan, untuk mendapatkan lemaknya gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan, loh kenapa harus olive ya? Minyak kelapa ini mengandung asam laurat. Asam laurat itu hanya ada di minyak kelapa dan di ASI. Nah,
bayi yang eksklusif 6 bulan itu kan masih mengkonsumsi asam laurat dari ASI ibunya. Kemudian mulai diperkenalkan empasi, makanan setelah ASI itu, Bu. Mulailah dimasukkan macam-macam pengenalan rasa. Saya pikir dengan memasukkan yang mengandung minyak kelapa, bagaimanapun juga sedikit-sedikit masih ada asam lauratnya gitu. Tidak Itu harus makanya olive oil ya, Bu? Kenapa? Tidak harus olive oil. Ya, iya, gitu. Itu masih import. Kita punya di bumi kita, bumi pertiwi. Ya, gitu, Nah, Ibu. nah, kalau suka dukanya jatuh bangunnya gitu ya, Bu. Kemudian kendala apa nih yang belum bisa Ibu selesaikan, Ibu rasa selama ini? Suka dukanya apa ya, Bu? Dari awal sih, awal-awalnya sih saya kan seneng-seneng aja ya, bikin ini, bikin itu, bikin ini, nggak mikir bagaimana cara memasarkan. Thanks to Javara lah intinya, ya kan. Setelah saya terjun sendiri, ternyata ya bikin usaha itu memang tidak gampang. Bagaimana kita memperkenalkan, ya kembali lagi menyangkut edukasi ya, Bu. Ini produk artisan kami ini adalah penuh dengan edukasi. Ya kan? Apalagi saya juga masih mengusung konsep heritage, sagon bakar. Orang mungkin udah pada lupa deh sagon bakar kayak apa generasi muda. Tradisional banget, tapi kita suka banget zaman dulu ya, Bu. Ya kan? Iya. Generasi kita kan, Bu, yang makan ini ya, sagon bakar gitu sekarang kan. nggak kenal sagon mereka. Ya sekarang oh iya di nenekku dulu pernah bikin gitu kan. Nenek di kampung nenekku ada. Kalau misalnya anak-anak udah pernah dengar sagon bakar nggak? Kayak apa itu ya gitu kan. Ya, banyak yang begitu, Ibu. Lalu kecap. Saya mempertahankan kecap zaman dulu, Ibu, fermentasi 7 bulan. Kok kecap pabrik kecap sekarang, ya mohon maaf, mungkin fermentasinya hanya seminggu, 2 minggu, kemudian dipaksa dengan menggunakan adiktif tadi. Ya, barangkali gitu ya, Bu, ya. Gitu. Ini petani kita, ini apa namanya, ya ini di Sukabumi ini ada sagon bakar dan kecap. Ini di Parung, Gunung Sindur kita bikin garlic oil, salad oil. Ini di Pinong kita bikin cukanya, gitu Ibu. Dan ini adalah yang pernah menginkubasi kita dan kegiatan yang pernah kita ikuti, gitu. Ya, kita ketemunya kan di Cherry Blair Foundation for Women. Cherry Foundation yang Kinara ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Kalau selama ini hambatan apa nih yang Ibu rasa dalam diri Ibu yang buat usaha ini belum maksimal gitu? Yang saya rasakan karena saya nggak pakai bahan pengawet, Ibu ya. Saya kalau ikut basar di tempat yang agak panas saya agak khawatir. Pernah ikut di tempat yang panas banget, ya produk saya habis itu rusak, Ibu. Gitu. Jadi temperaturnya harus dijaga banget. Tidak harus AC, Bu, tidak harus AC dingin, tapi jangan panas kena matahari lah. Yang sejuk-sejuk aja lah, gitu. Jadi saya kalau diajak basar di tempat harus di outdoor yang panas, saya akhirnya nggak berani ikut lagi. Jadi cocoknya di Bandung ini, Bu. Nah, di Bandung barangkali ya, Bu. Iya. Gitu. Nah, kalau skill apalagi nih yang harus Ibu miliki dalam waktu Satu lagi kendala saya ini harga cabai dan bawang merah fluktuatif, juga harga kelapa. Benar. Itu. Jadi saya dulu kalau kelapa mungkin masih kita jauh-jauh hari kita udah tahu untuk Ramadan dan Lebaran, ya kan? Itu yang paling banyak menggunakan kelapa. Jadi saya bisa memproduksi sebelum dan sesudah. Yang tidak bisa diprediksi, apalagi sekarang ini adalah cabai. Udah sampai 120 susah lagi turun. Betul, benar. Sampai sekarang mungkin masih berapa ya, Bu? Masih bertahan. Masih bertahan. Tapi sudah turun dari 100, Ibu. 80-an ribu. Ya 80-an, ya kan? Beberapa waktu lalu 120 loh, Bu. Gimana saya mau memproduksi? Nah, pada waktu itu kita mencoba, mungkin dibekukan gitu kan ya. Cabenya dibekukan, udah kita coba dibekukan. Kalau setelah diproduksi 2 minggu kita coba masih bagus, tapi 1 bulan dicoba bikin chili oil, udah rasanya udah beda lagi dengan yang kalau kita pakai fresh, ya kan? Itu akhirnya kalau hanya cabai disimpan 2 minggu, di fresh 2 minggu, ya harga cabai belum turun. Kita aja turun aja berbulan-bulan, ya Bu.
akhirnya terus kira-kira kita keringkan. Kita keringkan tidak berhasil juga bagus, ya kan? Nah, terakhir ini kita baru menemukan coba di pasta, di blender. Di Oke. blender dulu, di pasta, kemudian kita freeze. Ini kita lagi coba. Alhamdulillah hasilnya tidak terlalu sama baiknya lah apa dengan yang fresh gitu. Ini baru aja kita mencoba ini baru 2 minggu inilah Bu. Mudah-mudahan ini juga cara yang baik. Yang belum tahu adalah bawang merah. Bagaimana mengamankan bawang merah kok sedang harganya naik. Ada yang bilang harus punya apa namanya? Storage yang cool room lah. Nah, ya, tapi ya kita belum, ya itu berarti perlu investasi di situ. Ada Ya, penyewaan sekarang Bu, cold storage. gitu ya. Ya. Tapi kita juga belum tahu apakah seberapa lama bawang merah itu bisa bertahan di situ. Iya. Itu sih Bu kendala yang paling ini di lapangan. Ada nggak rencana pengen buat lagi seperti saus tomat gitu Bu? Sebenarnya saus tomat pernah bikin Bu, dan dulu pada waktu bikin pertama-tama kali itu Bu, apa namanya? Soalnya saus tomat yang di pasaran tuh kan kita rada-rada gimana gitu kan. Ya. Kalau Dulu ini kan kita Javarat nggak dan mikir nih. Hero yang ngambil Bu, dan dulu saya sudah sempat kerjasama dengan satu tempat pertanian gitu Bu untuk saus tomat. Tapi mereka juga punya kendala di dalam mengamankan tomatnya, bahan bakunya. Iya. Jadi saya juga agak khawatir karena kan basah ya Bu. Iya. Jadi sama dengan cabai sih. Jadi kita belum mencoba lagi ini gitu. Berarti kita fokus pada yang sudah ada aja dulu ya. Iya. Nah, cerita tentang omset nih Bu. Boleh Ya. bocorkan nih ke omsetnya masih belum terlalu tinggi, tapi paling tidak bisa menghidupi karyawan. Benar. Sudah banyak menghandle tenaga kerja baik di petani tadi ya Bu ya. Karena kalau sudah ada lebihnya saya ingin apalagi nih ya yang dibikin gitu. Untuk pengembangan usaha berikutnya ya. Nah, kalau akun sosial media yang Ibu biar di kita ada di Instagram Ibu, udah pasti di Instagramnya ada nggak ya di sini kok kayaknya belum masuk ya. Instagram tentu juga di website ya Bu ya. Di website kita juga punya website bumirasa.com, Instagramnya bumirasa_rasa. Bumi_rasa. Ya, jadi untuk teman-teman sahabat saya semua yang mau beli produknya sudah tersedia tadi di Shopee, di Tokopedia, kemudian banyak tadi di toko-toko di supermarket tertentu ya Bu ya. Ya. Dan bisa juga langsung kepoin nih di sosial medianya tadi bumi_rasa. Ya, di Instagram. Buat yang nggak pakai Instagram, barangkali bisa ke Facebook juga, karena generasi yang senior kayaknya jarang pakai, belum terlalu familiar ya Bu dengan Instagram. Ada rencana membuka ini Bu, reseller, dropshipper untuk ibu-ibu gitu? Ya, sambil membuka itu sih Bu, saya untuk ini reseller gitu. Ya, berarti membuka peluang kerja juga nih. Ya, mudah-mudahan. Ayo kalau mau silakan gabung. Silakan hubungi Ibu Julie Hakim nantinya. Ya. Okay. Boleh closing statement Bu, apa yang mau disampaikan lagi nih? Iya, buat saya ini kan semangat kemerdekaan nih sekarang nih, semangat 17 Agustus. 17 Agustus yuk, semangat yuk kita mendukung produk lokal. Semangat yuk kita meningkatkan hasil bumi kita. Semangat yuk mencintai bumi kita menggunakan bahan baku lokal, produk lokal. Itu saya rasa Ibu. Terima kasih banyak Ibu Julie Hakim. Ya. Banyak insight yang kita dapat pagi ini. Bagaimana seorang ibu rumah tangga dari yang istri seorang PNS tapi mau berjibaku dengan hal-hal untuk kesehatan, ya bermula untuk kepentingan keluarga dulu, tapi berguna juga untuk seluruh wanita yang pengen sehat, nggak wanita aja, anak-anak, semua, kita semua. Jadi ini ya Bu, handle-nya. Bumi Rasa merupakan artisan pangan berbasis riset dengan mengusung bahan baku Nusantara, berawal dari kepedulian untuk kebaikan tumbuh kembang keluarga sendiri dulu pertama ya kan Bu. Baru hingga saat ini Bumi Rasa sudah dikembangkan untuk kemajuan dan kebahagiaan
setiap keluarga di Indonesia. Jadi, Bumi Rasa ini dimulai karena peduli dan berbagi kebaikan. Itu rasanya baru bahagia. Ibu Julie Hakim adalah owner dan founder Bumi Rasa, dan tadi sudah dikemukakan kalau ingin kepoin di Bumi_Rasa Instagramnya. Ya, terima kasih Bu Nur. Sama-sama Ibu. Demikian Ya. pemirsa, sahabat cahaya semuanya yang sudah menyaksikan acara ini. Dan jika Anda ingin juga berbagi ilmu pengetahuan apapun tentang produk ataupun pemasaran, bisa hubungi kami di 0811 11 12 11 73. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Salam cahaya.